Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik, sehat semuanya ya. Sehat. Ya, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Ya, nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu semoga diberikan kelancaran. Doa akan Bapak pimpin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama, Atika. Betul, Pak. Dila. Betul, Pak. Ya. Yang terakhir, Aden. Betul, Pak. Baik, masuk semua ya berarti. Masuk. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Sebelum Bapak mulai, mungkin ada yang tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional? Ada yang tahu pernah? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke, akan Bapak jelaskan. Nah, Bapak izin berdiri ya. Oke, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain untuk memajukan kerjasama yang saling membantu dan saling menguntungkan melalui kesepakatan atau perjanjian baik secara bilateral, multilateral maupun secara regional. Nah, untuk lebih jelasnya bilateral, multilateral dan lain-lain nanti akan Bapak bahas lebih lanjut. Nah, pada dasarnya kerjasama antar dua negara awalnya hanya sebatas ekspor dan impor saja. Nah, berhubung ada perkembangan globalisasi dan juga dirasakan manfaatnya itu besar sekali ya kerjasama antar dua negara. Jadi kerjasama itu meluas. Yang semula hanya ekspor impor, kemudian meluas ada kerjasama dalam bidang perekonomian, ya, ada perindustrian, teknologi, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nanti organisasinya banyak sekali. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Nah, itu ada dua. Yang pertama kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Yang kedua kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Yang pertama perbedaan sumber daya alam. Nah, kita beri contoh Indonesia dengan Jepang. Ya, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ya, rempah-rempah, tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan negara Jepang sekarang kan negara yang maju ya dengan canggih teknologinya. Jadi negara Indonesia itu memberikan rempah-rempah sumber daya alam kepada negara Jepang. Itu bentuk kerjasamanya. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, kita semuanya tahu ya, Indonesia memiliki tanah yang sangat luas, ya. Nah, sedangkan Jepang juga memiliki lahan, namun tak seluas Indonesia. Nah, di situ Indonesia memanfaatkan luasnya lahan tersebut untuk menanam tanaman, sayuran dan lain sebagainya yang berupa sumber daya alam yang bermanfaat ya. Dan itu sangat dibutuhkan sekali oleh negara-negara lain, termasuk negara Jepang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan negara Jepang, Indonesia mengekspor atau memberikan sumber daya alam tersebut kepada Jepang. Itu salah satu bentuk kerjasamanya. Nah, yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah timbal balik yang diberikan Jepang pada Indonesia. Jepang dengan segala kecanggihan teknologinya. Misalnya produksi kendaraan bermotor, ya, motor kita tahu ya, motor dan dua merek motor yang terkenal itu dari Jepang, ya, itu merajai pasar dan Indonesia merupakan salah satu konsumen dari produk tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Tadi perbedaan, sekarang adanya kesamaan. Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Misalnya, dua negara yang memiliki
memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa minyak. Ya, dua negara tersebut bisa kerjasama bagaimana sumber daya tersebut bisa dikelola dan dikembangkan lebih baik. Ya, selanjutnya kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, seperti di Asia Tenggara, ya, itu kan ada namanya organisasinya ASEAN, ya. Itu ada letak kesamaan geografis dan memiliki hubungan kerjasama yang baik. Selanjutnya ada kesamaan ideologi dan kesamaan agama. Selanjutnya manfaat dan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama internasional yang dilakukan di Indonesia membuat kemajuan yang sangat signifikan. Contohnya pabrik perakitan di Jakarta. Ini gambarnya adalah contoh pabrik perakitan kendaraan yang ada di Jakarta. Nah, yang dahulu Indonesia hanya selalu mengimpor kendaraan, sekarang bisa merakit kendaraan, yang mulai merakit kendaraan, walaupun belum semuanya bisa memproduksi, ya. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah Indonesia perlu mengadakan kerjasama dengan negara yang lain? Ada yang bisa menjawab? Ya, ada yang silakan. Jadi negara Indonesia itu perlu mengadakan kerjasama ekonomi internasional karena untuk memenuhi kebutuhan negara yang masih bisa diproduksi sendiri. Itu misalnya dalam bidang teknologi, transportasi, dan perawatan hamil lainnya. Ya, tepat sekali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, Indonesia sangat perlu bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi produksi yang belum bisa dipenuhi oleh negara Indonesia. Misalnya tadi ada bidang teknologi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak terkait tujuan kerjasama internasional. Kira-kira apa tujuan kerjasama internasional? Silakan. Ya, bilang. Jadi tujuan kerjasama ekonomi internasional itu yang pertama mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, dan memperkuat transaksi dagang antar negara. Ya, benar sekali. Ya, terima kasih Bila atas jawabannya. Jadi tadi disebutkan salah satunya meningkatkan produktivitas dalam negeri, ya. Jadi dengan adanya kerjasama pasti ada permintaan dari luar negeri, ya, atas sumber daya alam yang ada dalam negeri tersebut, sehingga produktivitas meningkat, permintaan juga akan meningkat. Selanjutnya akan ada pemasukan yang lebih besar untuk negara tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini kita akan membahas dua, yaitu bilateral dan multilateral. Nah, ini tugas untuk kalian, ya. Akan Bapak bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu Antika dan Bila, kelompok dua Aden, ya. Silakan dikerjakan. Pengertiannya apa? Kerjasama bilateral, pengertiannya apa? Kerjasama multilateral, dan sebutkan contoh-contohnya, bentuk-bentuknya itu seperti apa? Contohnya negara ini dengan negara ini itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Oke, Bapak beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu Bapak berikan waktu untuk kelompok yang siap, silakan mempresentasikan. Ya, silakan. Majukan, Pak. Silakan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu tentang kerjasama multilateral, yaitu pengertiannya
adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Sedangkan contohnya itu ada 4. Yang pertama ada United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua International Monetary Fund (IMF) bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional. Yang ketiga Food and Agricultural Organization atau FAO adalah organisasi pangan dan pertanian dengan tujuan memajukan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengairan, dan lain-lain. Dan yang terakhir keempat yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Ya, presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan lanjut kelompok kedua. Oke, saya akan mempresentasikan tentang kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara karena saling mendapati keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya yang pertama yaitu kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait dengan ibadah haji. Yang kedua, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Yang ketiga, kerjasama antara Indonesia dengan China dalam bidang perdagangan. Yang keempat yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Thailand dalam bidang pertanian. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang pendidikan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi tepat sekali yang kalian sampaikan. Bapak ulas sedikit terkait hubungan bilateral dan multilateral, ya. Jadi bilateral itu kerjasama antara dua negara. Misalnya seperti yang disebutkan tadi, ada Indonesia dengan Arab, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang, ya. Di situ ada kerjasama ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan multilateral ini antara banyak negara. Misalnya di negara ASEAN, ya, ada Indonesia, Malaysia, Kamboja, Singapura dan lain sebagainya. Jadi banyak negara gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dapat ditegaskan lagi kerjasama ekonomi bilateral, ya. Sudah tepat sekali cocok dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, kesimpulannya, untuk memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu bekerja sama dengan negara lain atau perlu kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern, wilayahnya luas, dan sumber daya alamnya melimpah, tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dewasa ini, dengan semakin modern budaya umat manusia di suatu negara, justru semakin tinggi tingkat kebergantungannya terhadap negara lain. Ya, jadi walaupun negara itu sudah maju, pasti tetap membutuhkan bantuan dari negara lain. Karena negara-negara di seluruh dunia mempunyai perbedaan, ada perbedaan iklim, tapi sudah disebutkan perbedaan kebudayaan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, ya. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, nanti tugas seperti biasa akan Bapak share melalui grup WhatsApp, ya. Nanti silakan dikirim di email Bapak. Oke, terakhir hari Senin, ya, Bapak tunggu pukul 8 malam. Terakhir, ya, silakan dikumpulkan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.